Hi, good morning 9th graders. Welcome back to English class with me, MKBR. Today we are still in chapter 8, They Are Made in Indonesia. We will learn to use sentences in the passive voice to describe objects. What objects? Yes, we are going to describe Indonesian products, foods, handicraft, clothing, tourist objects, and so on. In the previous video, we have talked about Indonesian foods such as satay or satay, which is made of chicken, beef, or lamb. Lemper, it is made of a handful long of steamed glutinous rice. Pempek, it is made of fish and tapioca starch. And the last one is kerupuk. It is made of tapioca starch that is easily found everywhere in Indonesia. We continue our lesson. Today we are going to talk about some Indonesian arts. What are they? First, angklung. Second, ulos. Third, noken. And the last one, payung gelis. Now, open your English textbook on page 149. There's a conversation between Bill and Harry. Bill, this awesome gift was given to me by my friend. Bill berkata, hadiah yang menarik ini atau yang luar biasa ini diberikan kepadaku oleh temanku. Harry, wow, that looks nice. Wow, itu terlihat bagus. What is it called? Disebut apakah itu? Is that made in Indonesia? Apakah itu dibuat di Indonesia? Bill, yes it is. Ya, benar. This is called an angklung. Ini disebut sebuah angklung. Angklung is a musical instrument from the Sundanese culture of West Java. Angklung merupakan instrumen musik yang berasal dari budaya Sunda, Jawa Barat. It is made of bamboo. Itu terbuat dari bambu. It is used to play not only traditional but also modern music. Itu digunakan untuk memainkan bukan hanya musik tradisional tetapi juga musik modern. Well, perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Was given, diberikan. What is it called? Disebut apakah itu? Is called, disebut. Is made of, terbuat. Is used to, digunakan untuk. Well, conversation tersebut dapat kita simpulkan di halaman 153 menjadi sebuah teks utuh. This musical instrument is called an angklung. Instrumen musik ini disebut sebuah angklung. It is made in Indonesia. Itu dibuat di Indonesia. It is from Sunda, West Java. Itu berasal dari Sunda, Jawa Barat. It is made of bamboo. Itu terbuat dari bambu. It is used to play traditional as well as modern music. Itu digunakan untuk memainkan musik tradisional dan juga musik modern. Kita lanjut dengan yang kedua. This cloth is called an ulos. Kain ini disebut sebuah ulos. It is made in North Sumatra, Indonesia. Itu dibuat di Sumatera Utara, Indonesia. It is worn in special events like weddings and funerals. Itu digunakan di kegiatan-kegiatan spesial seperti pernikahan dan pemakaman. It is draped on one shoulder or both shoulders. Itu ditaruh atau diletakkan di atas bahu seseorang atau di kedua sisi bahunya. It is made of cotton. Itu terbuat dari benang. It is woven by hand. Itu ditenun dengan tangan. This bag is called a noken. It is made in Papua, Indonesia. Tas ini disebut sebuah noken. Itu dibuat di Papua, Indonesia. The bag is very strong. Tas ini sangat kuat. Because it is made of wood fiber or leaf fiber. Karena itu terbuat dari serat kayu atau serat dedaunan. It is used to carry many things. Itu digunakan untuk membawa banyak barang. It is hung on the head. Itu digantung di atas kepala. Dan yang terakhir, the beautiful umbrella is called payung gelis. Payung yang cantik ini disebut payung gelis. It is made in Tasikmalaya, Indonesia. Itu dibuat di Tasikmalaya, Indonesia. It is made of plain waterproof paper or cloth. Itu terbuat dari kertas atau kain yang tahan air. Beautiful pictures of flowers are painted on paper umbrellas. Gambar-gambar bunga yang cantik dilukis di atas payung kertas. On cloth umbrellas,
Di atas payung yang terbuat dari bahan kain, the pictures are embroidered. Gambar-gambarnya disulam. Well, anak-anak kami, pada teks yang sudah kita pelajari bersama, terkandung unsur kebahasaan passive voice. Apa itu passive voice? Apa gunanya? Bagaimana cara menggunakannya beserta contoh-contohnya? Maka ini yang akan menjadi materi kita berikutnya. Passive voice atau kalimat pasif memiliki beberapa perbedaan dengan kalimat aktif. Bila pada kalimat aktif, subjek kalimat melakukan pekerjaan. Sedangkan dalam kalimat pasif, subjek bukanlah pelaku pekerjaan, melainkan objek. Perhatikan bentuk berikut. Untuk kalimat aktif, subjeknya, predikatnya, dan objek. Untuk kalimat pasif, objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif, dan subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif. Passive voice digunakan jika kita hanya ingin fokus pada kejadian, bukan pada siapa yang melakukannya. Perhatikan contoh kalimat aktif. The man is kicking the ball now. Laki-laki itu sedang menendang bola sekarang. Pasifnya, the ball is being kicked now atau the ball is being kicked by the man now. Passive voice digunakan untuk menghindari suatu subjek yang semu, seperti someone atau somebody, artinya seseorang. Someone hit the mirror last night. Seseorang memukul cermin itu semalam. Maka kalimat pasifnya menjadi the mirror was hit last night atau the mirror was hit by someone last night. Cermin itu dipukul semalam. Kalimat pasif dalam bahasa Indonesia dapat dengan mudah dibentuk, yaitu dengan menambahkan awalan di depan kata kerja. Contohnya, untuk kalimat aktif, adik menendang bola. Predikatnya berawalan me. Untuk kalimat pasif, bola ditendang adik. Predikatnya menjadi berawalan di. Tetapi dalam bahasa Inggris terdapat cara yang sedikit berbeda untuk berubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kita harus menambahkan beberapa bentuk kata kerjanya dan menambahkan to be di depannya. Contoh, untuk kalimat aktif, brother kicks the ball. Maka untuk kalimat pasif menjadi the ball is kicked by my brother. Untuk tense yang pertama, simple present tense yang menyatakan kebenaran umum atau kebiasaan atau fakta. Bentuknya adalah subjek, diikuti kata kerja pertama, dan diikuti oleh objek. Budi writes a letter. Karena Budi orang ketiga tunggal, maka kata kerja pertama write menjadi berakhiran S. Budi menulis sebuah surat. Maka untuk bentuk pasifnya menjadi sebuah surat ditulis oleh Budi. Maka dari berawalan me menjadi berawalan di, maka kita membutuhkan to be, is, am, atau are diikuti kata kerja ketiga. Subjeknya adalah a letter. A letter, to be-nya adalah is, sebuah surat. Lalu kata kerja menulis menjadi ditulis, kita gunakan kata kerja ketiga dari write, yaitu written. A letter is written by, oleh siapa? By Budi. Untuk present continuous atau tense yang menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung, bentuk aktifnya, servant is cleaning the floor. Subjek diikuti to be, is, am, atau are, diikuti kata kerja yang berakhiran ing, clean menjadi cleaning, the floor, objek. Pelayan sedang membersihkan lantai. Menjadi kalimat pasifnya, the floor is being cleaned by the servant. Lantai itu sedang dibersihkan oleh pelayan. Untuk present perfect tense atau yang menyatakan kegiatan yang telah dikerjakan, tuntas dikerjakan, untuk aktifnya, someone has written the letter. Seseorang telah menuliskan surat itu. Untuk menyatakan telah, kita gunakan modal has atau have, diikuti kata kerja ketiga. Kata kerja pertamanya adalah write, menulis, menjadi written. Someone has written, seseorang telah menuliskan surat itu. Kita ubah menjadi bentuk pasif menjadi the letter has been written by someone. Untuk membentuk kalimat pasifnya, kita gunakan di. Bagaimana cara membentuknya? Maka kita menambahkan been di antara has dan written-nya. The letter has been written. Surat itu telah dituliskan.
boleh diikuti by someone atau bisa kita hindari tanpa objek. Untuk present perfect continuous menyatakan kegiatan yang telah dimulai dikerjakan di masa lampau dan pekerjaan itu masih terus berlanjut dilakukan hingga sekarang. Contohnya, we have been helping the poor people. Kita telah sedang membantu orang miskin. Artinya, kita sudah memulai kegiatan membantu ini dari masa lampau berlanjut hingga sekarang. Masih tetap dilakukan dengan pola subjek diikuti have atau has, diikuti been, lalu diikuti kata kerja ing. Untuk kalimat pasifnya, ingat membentuk kalimat pasif adalah to be diikuti kata kerja ketiga. Maka, the poor people, ini adalah subjeknya, have been being helped by us. Orang miskin itu telah sedang dibantu oleh kita. Artinya, mereka telah kita bantu dari masa lampau hingga berlanjut ke sekarang. Next, untuk simple past menyatakan kegiatan yang berlangsung di masa lampau. I ate fried rice yesterday. Subjek diikuti kata kerja kedua, berasal dari kata eat menjadi ate. Saya memakan nasi goreng kemarin. Maka kita ubah menjadi kalimat pasif. Fried rice, nasi goreng, was eaten, dimakan by me, oleh saya yesterday, kemarin. Maka polanya menjadi subjek, diikuti was atau were, diikuti kata kerja ketiga. Untuk past continuous, kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan di masa lampau. The boys were painting the wall. Anak-anak laki-laki itu sedang melukis dinding. Subjek diikuti was atau were, diikuti kata kerja berakhiran ing, lalu diikuti objek. Karena the boys jamak, maka to be-nya menjadi were. Untuk kalimat pasifnya, the wall, karena dinding itu tunggal satu, maka kita gunakan was. The wall was being painted by the boys. Dinding itu sedang dilukis oleh anak-anak laki-laki itu. Menjadi polanya, subjek diikuti was atau were, diikuti being, diikuti kata kerja ketiga. Untuk past perfect, kejadian yang telah tuntas dilakukan di masa lampau dan tidak memiliki korelasi dengan masa sekarang. We had watched Titanic movie. Kami telah menonton film Titanic. Subjek diikuti had. Perhatikan untuk past perfect, siapapun subjeknya, maka menggunakan had. Diikuti kata kerja ketiga dan diikuti objek. Bentuk pasifnya menjadi Titanic movie had been watched by us. Film Titanic telah ditonton oleh kami. Berarti kegiatan ini telah dilakukan di masa lampau. Subjek diikuti had, diikuti been, diikuti kata kerja ketiga. Untuk past perfect continuous, sesuatu yang telah sedang dilakukan tapi di masa lampau. The man had been cutting the grass. Laki-laki itu telah sedang memotong rumput. Artinya di masa lampau dia telah melakukannya dan masih berlanjut tetapi di masa lampau juga. Subjek diikuti had, diikuti been, diikuti verb ing, diikuti objek. Bentuk pasifnya menjadi the grass had been being cut by the man. Rumput itu telah sedang dipotong oleh laki-laki itu. Subjek diikuti had, diikuti been, diikuti being, dan diikuti kata kerja ketiga. Untuk simple future, kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang berarti masih dalam bentuk sebuah perencanaan. Maggie will wash the car. Will artinya akan. Maggie akan mencuci mobil itu. Subjek diikuti will, diikuti kata kerja pertama tanpa akhiran s atau ing. Bisa ya nak ya, subjek diikuti will, diikuti kata kerja bentuk dasar tanpa akhiran dan diikuti dengan objek. Bentuk pasifnya menjadi the car will be washed by Maggie. Mobil itu akan dicuci atau akan dibersihkan oleh Maggie. Polanya subjek diikuti will, diikuti be, diikuti kata kerja ketiga. Untuk be-nya, tolong anak-anak kami ingat jangan diubah menjadi is mr. Tetap dia be, bentuk dasar. Karena sudah ada modal auxiliary will di depan,
maka bentuk be-nya kembali ke bentuk dasar. Jadi tidak boleh menggunakan is, am, are lagi di sini ya. Will be diikuti kata kerja ketiga. Future continuous, sesuatu yang akan sedang dilakukan di masa yang akan datang. Andre will be collecting the paper. Andre akan sedang mengumpulkan kertas itu. Subject diikuti will, diikuti be, diikuti verb ing, diikuti object. Bentuk pasifnya menjadi the paper will be being collected by Andre. Polanya menjadi subject, diikuti will, diikuti be, diikuti being, dan diikuti kata kerja ketiga. Untuk future perfect, John will have sold the car. John akan telah menjual mobil itu. Sesuatu yang akan telah selesai dikerjakan di masa yang akan datang. Subject diikuti will, diikuti have, diikuti kata kerja ketiga, dan diikuti objek. Ingat anak-anak kami, setelah will, bentuk dasarnya. Jadi jangan dibikin will has. Salah ya nak ya. Will have. Diikuti kata kerja ketiga dan diikuti objek. Untuk pasifnya menjadi the car will have been sold by John. Mobil itu akan telah dijual oleh John. Subjek diikuti will, diikuti have, diikuti been, diikuti kata kerja ketiga. Untuk future perfect continuous, sesuatu yang akan telah sedang dikerjakan di masa yang akan datang. Mungkin tense ini jarang kita jumpai untuk tingkat SMP, tetapi jika anak-anak kami berminat untuk mengikuti seleksi DEL, YASOP, atau SMA unggulan lainnya, tenses ini kemungkinan akan keluar. Future perfect continuous. Michael will have been presenting final project. Michael akan telah sedang menyajikan tugas akhir. Subjek diikuti will, diikuti have, diikuti been, dan diikuti kata kerja berakhiran ing, dan diikuti objek. Maka objek pada kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif, maka menjadi final project will have been being presented by Michael. Tugas akhir akan telah sedang dipresentasikan atau disajikan oleh Michael. Subjek diikuti will, diikuti have, diikuti been, diikuti being, dan diikuti kata kerja ketiga. Untuk modal auxiliary passive voice, modal auxiliary sudah kita bahas di kelas 8 seperti can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to. Contohnya can dapat, the woman can answer the question. Wanita itu dapat menjawab pertanyaan itu. Maka kita ubah menjadi kalimat pasif, the question can be answered by the woman. Pertanyaan itu atau soal itu dapat dijawab oleh wanita itu. Maka polanya dari subjek diikuti modal, diikuti kata kerja pertama menjadi subjek diikuti modal, diikuti be, diikuti kata kerja ketiga.